Tiba di Bali hari ini, Patrick Kluivert langsung pimpin TC Timnas. Bikin pelatih Jepang salting parah, wajah baru Timnas Indonesia setara tim elit Eropa. Curi perhatian publik Asia, King Indo bikin ngeri Hajime Moriyasu. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Tiba di Bali hari ini, Patrick Kluivert langsung pimpin TC Timnas. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert tiba di Bali untuk memantau lokasi pemusatan latihan skuad Garuda. Patrick Kluivert mengunjungi pusat latihan Bali United di kawasan Pantai Purnama, Gianyar, Bali pada Rabu 21 Mei 2025 kemarin. Kunjungan pelatih asal Belanda itu guna memastikan kesiapan fasilitas untuk pemusatan latihan Timnas Indonesia menjelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Didampingi pelatih asisten Alex Pastur dan Denny Lanzat, Kluivert tiba di lokasi sekitar pukul 12 WIT. Mereka meninjau sejumlah sarana latihan yang tersedia di area seluas 30 hektar tersebut, termasuk lapangan, pusat kebugaran, ruang ganti, kolam rendam, dan kamar mandi. Sebagai persiapan TC ala militer Patrick Kluivert, pelatih asal Belanda itu mengaku terkesan dengan fasilitas yang dimiliki Bali United. Pemusatan latihan Timnas Indonesia dijadwalkan berlangsung mulai Senin 26 Mei hingga Sabtu 31 Mei 2025. Usai menyelesaikan program latihan di Bali, skuad Garuda akan melanjutkan persiapan di Jakarta pada 1 Juni mendatang. Indonesia akan menghadapi China pada 5 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta sebelum melawat ke Jepang pada 10 Juni. Dua pertandingan ini menjadi krusial bagi Timnas Indonesia dalam perjuangan mereka melaju ke fase berikutnya kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menunjuk 32 pemain Timnas Indonesia untuk TC jelang hadapi China dan Jepang. Jelang pemusatan latihan, sebanyak 32 pemain sudah mendapat panggilan dari pelatih Patrick Kluivert. Dari nama-nama yang dipanggil terdapat beberapa nama yang menjadi perhatian, mulai dari duet Yakob dan Yance Sayuri hingga Stefano Lillipali yang bakal meramaikan di lini serang skuad Garuda. Bikin pelatih Jepang salting parah, wajah baru Timnas Indonesia setara tim elit Eropa. Patrick Kluivert dipastikan akan menggunakan susunan starter yang berbeda dari era Sintayong saat Timnas Indonesia versus China. Timnas Indonesia akan kembali menghadapi China dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga pertama melawan China di Qingdao berakhir dengan kekalahan 1-2 pada Oktober 2024. Kini, skuad Merah Putih akan menjadi tuan rumah di Stadion Gelora Utama Bung Karno, Jakarta 5 Juni 2025 mendatang. Kluivert tidak akan bisa memasang starter yang sama persis seperti punya Sintayong karena ketersediaan pemain yang berbeda. Meski mayoritas pemain masih sama, ada 3 nama yang tidak bisa dipasang. 3 nama tersebut adalah Martin Paes, Witan Sulaiman, dan Ragnar Oratmangun. Ketiganya dipercaya bermain sejak menit pertama saat bertandang ke China. Kini Paes, Witan, dan Ragnar tidak akan ambil bagian. Paes dilarang tampil melawan China karena harus menjalani akumulasi kartu kuning. Witan tidak dipanggil ke dalam tim oleh Kluivert. Sementara Ragnar sakit dan tak ikut pemusatan latihan. Tanpa Paes di bawah Mister, akan ada 4 pemain yang bersaing mengisi posisi tersebut. Emil Audero Mulyadi, Nadeo Argawinata, Hernando Ari Sutaryadi, dan Reza Arya Pratama. Sementara yang bisa menggantikan Witan di lini tengah juga cukup banyak, mulai dari Stefano Lillipali yang kembali dipanggil, Yakob Sayuri yang debut masuk ke TC di bawah era Kluivert, hingga Egy Maulana Fikri, Rafa Strike, Eliano Reinders. Sebagai pengganti Ragnar juga terdapat Derek Stok seperti Ole Romani, Lillipali, Egy, Strike, Septian Bagaskara, dan Ramadan Sananta punya peluang. Saat menghadapi China 7 bulan silam, Timnas Indonesia yang masih berada di bawah kendali STY memainkan formasi 5-4-1. Selain itu, pemain seperti Ole Romani, Dian James, Beppe Lopesi, dan Stefano Lillipali belum ada dalam skuad Timnas Indonesia. Kini, Kluivert punya beban target meraih kemenangan atas China agar Timnas Indonesia tetap berpeluang ke Piala Dunia 2026. Curi perhatian publik Asia, King Indo bikin ngeri Hajime Moriyasu. Melihat sikon yang ada, pelatih Jepang Hajime Moriyasu benar-benar merasa salut dengan PSSI. Karena mungkin hanya mereka yang bisa melakukan naturalisasi dengan secepat kilat, dan itu sejatinya telah berulang kali dilakukan.
Kata Haji Memori Asu sebagaimana dikutip dari Football Channel, merasa kalau feelingnya soal timnas Indonesia akan jadi tim yang menemani Jepang adalah benar adanya. Keyakinan Haji Memori Asu bertambah kuat setelah melihat beragam dinamika perubahan yang dilakukan PSSI, mulai dari penunjukan tim pelatih baru lalu penunjukan Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis. Menurut jurnalis senior Jepang Tosuki Usasumi, secara gamblang memberikan analisis mendalam terhadap kekuatan tersembunyi yang dimiliki timnas Indonesia selama gelaran kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia mengingatkan kepada semua tim di grup C untuk waspada dengan Indonesia, terutama ke Australia, Bahrain, China, dan juga negaranya sendiri Jepang. Menurutnya, timnas Indonesia menjadi tim dengan perkembangan yang paling cepat di Asia. Hal ini dikarenakan skuad Garuda mampu melampaui 50 negara lain di ranking FIFA hanya dalam kurun waktu 4 tahun saja, bukan kaleng-kaleng. Malaysia nggak level. Sekarang timnas Indonesia punya presentase sekitar 70% untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Indonesia yang semula berada di peringkat 173 peringkat FIFA dan dipandang sebelah mata sebagai kandidat terbawah justru menunjukkan upaya yang tidak terduga. Timnas Indonesia saat ini menjadi tim dengan pertumbuhan tercepat di Asia pada awal 2020. Mereka berada di peringkat 173 FIFA. Namun hanya dalam kurun waktu 4 tahun saja Indonesia telah melampaui hampir 50 negara lain, kata jurnalis Asia. Lebih lanjut, ia mengingatkan kepada China untuk hati-hati. Bagi Osumi, ini adalah skuad timnas Indonesia terkuat yang pernah ada dalam sejarah dunia. Bakal guncang dunia, pemain 99 miliar dari Liga Jerman perkuat timnas. Ada info orang dalam terkait tim nasional Indonesia, utamanya soal penambahan pemain keturunan lagi. Ya, benar saja, soal pemain naturalisasi baru kemungkinan masih tetap bisa merapat ke skuad Garuda. Alih-alih bukan sekarang, namun sebentar lagi bisa jadi kenyataan. Dilansir dari akun Instagram @asriptimnas dan dinukil dari orang dalam bernama Nur Korompot yang sudah memberikan bocoran terkait pemain diaspora. Dari informasi itu, akhirnya muncul beberapa nama yang jumlahnya ada 5 pemain dan siap menjadi calon pemain baru untuk tim asuhan Patrick Kluivert. Di urutan pertama ada Jayden Oosterwolde. Ya, nama Jayden tak henti-hentinya selalu dikaitkan dengan timnas Indonesia. Terlebih apabila melihat dari garis keturunannya yang dianggap kuat sebagai asal-usul. Walaupun tergolong sebagai pemain blasteran, nyatanya dari generasi di atas orang tuanya, Jayden dikabarkan memiliki garis keturunan Indonesia. Selain garis keturunan, Jayden juga bisa masuk di dalam skema Patrick Kluivert. Lantaran dia adalah bek berkualitas grade A yang kini bermain di Liga Turki bersama Fenerbahce yang dilatih Jose Mourinho. Pascal Struijk. Nama Pascal Struijk selalu disandingkan dengan timnas Indonesia lantaran dia juga memiliki asal-usul yang kuat sebagai calon pemain naturalisasi. Pascal menjadi calon pemain keturunan baru ketika melihat dari garis keturunannya yang juga bisa dianggap sebagai eligible untuk beralih federasi. Dan lagi ternyata Pascal juga pernah loh satu tempat bersama Coach Kluivert sewaktu laga Oxford United versus Leeds United. Mungkin dari sana ada komunikasi terselubung. Miliano Jonathan. Nama Miliano Jonathan jika dibandingkan dengan Jayden dan Pascal adalah salah satu nama pemain yang sudah lama sekali dikaitkan dengan skuad Garuda. Nama Jonathan sering dikaitkan bersama dengan Messilgers yang kini sudah jadi WNI. Makanya pemain FC Utrecht itu juga tentu bisa menyusul langkah Messilgers. Diketahui Miliano memiliki garis keturunan Indonesia yang berasal dari ayahnya dan ternyata ditelusuri dia memiliki darah asal Depok. Dean Zandbergen. Dean yang baru-baru ini namanya dirumorkan ke Persib Bandung namun tidak jadi. Dia juga tercatat memiliki garis keturunan Indonesia yang jelas pula. Zandbergen diketahui memiliki garis keturunan Indonesia yang berasal dari Depok. Tentunya ini bisa menjadi alasan bagi dirinya untuk bisa menjadi orang WNI. Dean saat ini merupakan pemain yang berposisi penyerang atau striker yang kini aktif bermain di klub VVV Venlo kasta kedua Liga Belanda atau ST Divisi. Laurens Ulrich. Nama Ulrich juga merupakan satu sosok yang bisa merapat ke timnas Indonesia dengan status sebagai calon pemain naturalisasi baru. Dan lagi, Laurens juga sangat cocok untuk masuk ke dalam skema formasi Coach Kluivert maupun Coach Fenerbahce di U23. Tercatat, Ulrich memiliki keturunan Indonesia yang berasal dari Surabaya. Ulrich juga tercatat memiliki posisi yang bagus yakni gelandang playmaker di klub VCD Stuttgart 2. Dengan demikian, dari kelima nama calon pemain naturalisasi baru timnas Indonesia
di atas tadi, setidaknya salah satu dari mereka bisa menjadi seorang WNI bulan depan.